Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, saya izin untuk memperkenalkan anggota saya dan diri saya. Perkenalkan, saya Ahmad Syarif Fahrusi. Anggota saya yang pertama ada Hibatullah Fatan Riananda. Yang kedua ada Javier Nazwan Malik. Yang ketiga ada Kaisan Naufal Ali Wibowo. Yang keempat ada Maulana Muhammad Ali Dafa. Yang kelima ada Muhammad Pasha Abias Al-Ghifari. Sebelumnya, yang poin pertama, latar belakang dan proses awal. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah ajaran yang lahir di padang pasir yang jauh bisa sampai ke kepulauan kita yang hijau ini dan menjadi agama mayoritas? Jawabannya bukan karena peperangan, melainkan karena perjalanan panjang yang sangat damai. Indonesia sejak dulu kala dikenal sebagai persimpangan dunia karena letak kita yang strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pelabuhan-pelabuhan kita menjadi tempat bertemunya orang-orang dari berbagai bangsa. Ada 4 pendapat atau teori tentang bagaimana Islam masuk ke sini. Pertama, ada yang bilang Islam datang dari India pada abad ke-13. Buktinya adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Aceh yang bentuknya mirip dengan yang ada di India. Kedua, ada teori Mekah. Teori ini yakin kalau Islam sudah sampai sejak abad ke-7. Buktinya dibawa langsung oleh orang Arab. Adanya perkampungan Arab di pesisir Sumatera pada masa itu. Ketiga, teori Persia yang melihat kemiripan tradisi budaya Indonesia dengan Iran. Dan yang terakhir adalah teori Cina yang menyebutkan peran pedagang Tionghoa dalam menyebarkan Islam di pesisir Jawa. Yang menarik, semua teori ini benar dalam satu hal. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap. Para pedagang muslim yang datang tidak langsung berkhutbah di podium. Mereka datang untuk berdagang lada, cengkih, dan pala. Sambil berdagang, mereka menunjukkan sifat-sifat yang mulia, jujur, tidak menipu, dan sangat bersih dalam menjaga diri. Hal inilah yang membuat penduduk lokal tertarik. Mereka melihat bahwa agama ini membawa ketenangan dan ketertiban. Kerajaan pertama yang secara resmi memeluk Islam adalah Samudra Pasai di Aceh. Dari titik inilah jaya Islam mulai menyebar ke wilayah lain seperti Malaka, Jawa, hingga ke Maluku. Cara penyebaran yang damai dan luas. Kenapa Islam sangat mudah diterima oleh kakek moyang kita dulu? Rahasianya adalah karena Islam datang dengan cara yang sangat luas dan tidak memaksa. Ada beberapa jalan utama yang dilewati, yaitu pertama, tentu saja dengan perdagangan. Bayangkan para pedagang menetap berbulan-bulan di pelabuhan sambil menunggu angin muson untuk pulang. Selama waktu itu, mereka bergaul rapat dengan warga lokal. Kedua, yaitu melalui perkawinan. Banyak pedagang muslim yang sukses dan memiliki akhlak baik akhirnya menikah dengan putri-putri bangsawan atau warga setempat. Dari keluarga kecil inilah komunitas muslim mulai tumbuh besar. Ketiga, melalui pendidikan. Didirikanlah tempat-tempat belajar sederhana yang nantinya kita kenal sebagai pesantren. Di sana, siapa saja boleh belajar tanpa melihat status sosial. Keempat, yang sangat terkenal di Pulau Jawa adalah peran para wali songo. Para wali ini sangat cerdas. Mereka tidak menghancurkan budaya lama, tapi justru merangkulnya. Contohnya, seperti Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang kulit. Cerita wayang yang tadinya berisi ajaran lama diubah isinya menjadi cerita yang mengajarkan tentang tauhid dan akhlak Islam. Begitu juga dengan lagu-lagu tradisional dan gamelan. Lagu-lagu tradisional dan gamelan tersebut memberikan kesan Islam dan nilai Islam. Islam tidak datang sebagai orang asing, tapi datang sebagai sahabat bagi budaya lokal. Terakhir, melalui tasawuf.
Ajaran ini menekankan pada kasih sayang dan spiritualitas, hal yang sangat disukai oleh masyarakat Nusantara yang memang sejak dulu dikenal sangat religius dan senang dengan hal-hal yang berbau spiritual. Kejayaan kerajaan Islam di Nusantara. Setelah Islam mulai banyak menganutnya, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang hebat. Kerajaan-kerajaan ini bukan cuma menjadi pusat politik, tapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di ujung barat, ada Kesultanan Aceh yang sangat kuat. Aceh menjadi pusat belajar agama Islam sampai-sampai dijuluki sebagai Serambi Mekah. Pelaut dan ulama dari seluruh dunia singgah di sana. Di Pulau Jawa, muncul Kerajaan Demak sebagai pelopor kerajaan Islam. Demak adalah kekuatan besar yang menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman Jawa. Setelah Demak, muncullah Banten dengan pelabuhan internasionalnya yang sangat sibuk. Lalu, ada Mataram Islam yang menyatukan wilayah Jawa. Jangan lupa juga, di wilayah timur Indonesia ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Dua kerajaan ini sangat penting karena mereka menguasai rempah-rempah dunia. Berkat mereka, Islam menyebar luas hingga ke wilayah Sulawesi dan Papua. Raja-raja di masa itu menggunakan gelar sultan. Mereka memerintah berdasarkan nilai-nilai keadilan. Sultan bukan hanya pemimpin perang, tapi juga pelindung bagi para ulama. Di masa ini, hukum-hukum Islam mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara perlahan. Jaringan antara kesultanan-kesultanan ini membuat orang-orang dari pulau yang berbeda merasa seperti satu saudara karena memiliki iman yang sama. Inilah yang menjadi awal mula rasa persatuan kita sebagai sebuah negara. Kemudian ada akulturasi dan budaya Islam Nusantara. Satu hal yang unik dari Islam di Indonesia dapat kita lihat pada bentuk bangunannya dan tradisinya yang berbeda dengan negara Arab. Inilah yang disebut dengan akulturasi atau percampuran budaya. Coba kita lihat masjid-masjid kuno kita seperti Masjid Agung Demak atau Masjid Menara Kudus. Masjid-masjid itu tidak punya kubah bulat besar di awalnya, namun atapnya berbentuk tumpang atau bertingkat-tingkat mirip dengan bangunan tradisional Indonesia. Menara Kudus bahkan bentuknya mirip dengan candi, di mana ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati seni lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam juga mewarnai tradisi kita. Contohnya, ada pada perayaan Maulid Nabi yang di tiap daerah memiliki cara unik masing-masing. Seperti di Yogyakarta dan Solo, mereka memiliki cara seperti sekaten. Kemudian ada juga seni sastra yang berkembang pesat. Hikayat-hikayat ditulis ulang dengan nilai-nilai Islam agar masyarakat lebih mudah belajar agama melalui cerita. Juga kita memiliki bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini berhutang banyak pada Islam. Banyak sekali kata yang kita pakai sehari-hari berasal dari bahasa Arab. Contoh, sabar, ikhlas, rakyat, musyawarah, dan adil. Bahkan, cara kita berpakaian pun ikut berubah secara sopan namun tetap khas Indonesia. Pengaruh ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus jati diri kita sebagai orang Nusantara, tetapi justru kita memperkayanya. Islam memberikan warna baru dalam seni ukir, seni kaligrafi, dan seni musik seperti rebana dan kasidah. Semua ini menciptakan identitas Islam Nusantara yang ramah, santun, dan sangat indah
dipandang oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak masuknya Islam dalam berbagai bidang. Sesuai dengan materi yang telah kita bahas, masuknya Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Di bidang sosial, Islam membawa sebuah revolusi mental yang luar biasa, yaitu penghapusan sistem kasta. Sebelum Islam datang, masyarakat terkotak-kotak berdasarkan kasta. Lalu Islam datang dan bilang bahwa semua manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Hal ini membuat rakyat kecil merasa sangat dihargai. Di bidang pendidikan, lahirnya pesantren adalah jasa besar Islam. Pesantren menjadi sekolah tertua di Indonesia yang mendidik rakyat agar bisa membaca dan menulis. Bukan hanya untuk para bangsawan saja. Literasi kita berkembang lewat karya sastra seperti hikayat dan syair yang berisi pesan-pesan bijak. Secara politik, lahirnya kerajaan-kerajaan Islam memberikan fondasi bagi sistem pemerintahan yang berbasis musyawarah. Budaya kita pun semakin kaya dengan seni kaligrafi dan arsitektur masjid yang megah. Bahkan, kata-kata penting dalam bernegara seperti adil, iman, dan dunia berasal dari serapan bahasa Arab yang dibawa oleh Islam. Sampai hari ini, pengaruh-pengaruh ini masih sangat kental dalam kehidupan kita. Islam bukan hanya sekedar agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, tetapi sudah menjadi bagian dari napas dan identitas bangsa Indonesia. Tanpa secara Islam, Indonesia tidak akan memiliki warna kebudayaan yang sekaya sekarang. Lalu ada bagian keenam, dampak masuknya Islam dalam berbagai bidang. Nah, masuknya Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari bidang sosial, sistem kasta mulai hilang dan diganti dengan prinsip persamaan derajat. Lalu dalam bidang pendidikan, berkembang lembaga yang bernama pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Tradisi menulis dan literasi juga berkembang melalui karya sastra Islam seperti hikayat dan syair. Dalam bidang budaya sendiri, muncul seni kaligrafi, arsitektur masjid, serta tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi. Nah, di bahasa Indonesia sendiri juga banyak menyerap kosakata Arab seperti iman, adil, dunia, dan akhirat. Dalam bidang politik sendiri, lahir beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang membentuk sistem pemerintahan berbasis nilai Islam. Nah, hingga saat ini pengaruh Islam masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga bagian penting dari identitas bangsa. Nah, di bagian ketujuh, perkembangan Islam di Indonesia modern. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Islam terus berkembang dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Islam juga mempengaruhi politik Indonesia dengan lahirnya partai-partai politik Islam seperti Partai Masyumi dan Partai Persatuan Pembangunan atau bisa dibilang PPP. Namun
Islam juga menghadapi tantangan seperti radikalisme dan terorisme.